Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Karimah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. A. Memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang pertama, makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah SWT. Yang kedua, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak. Setelah itu, Allah SWT memerintahkan kepada istri-istri Nabi SAW agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahramnya. Karena istri-istri Nabi SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, Allah SWT memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Allah SWT memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Yang B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Yang pertama, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang." Yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 31. "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Panduan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk menjaga jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan menggunakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Surah ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW, yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak
tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Panduan Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah khususkan untuk hambanya yang beriman. Yang pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Yang kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat orang yang berbuat zina dan menyamaratakannya dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang bisa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Hadis dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan salat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga mempunyai batasan aurat. Diriwayatkan dari Al-Miswar bin Mahromah, ia berkata, aku datang memikul batu berat. Saat itu aku mengenakan pakaian yang tiba-tiba kainku melorot. Padahal aku membawa batu, aku tidak sanggup meletakkannya sehingga sampai ke tujuan. Rasulullah SAW berkata, betulkanlah pakaianmu dan ambillah dan jangan kalian berjalan dalam keadaan telanjang. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad. Waktu itu kedua paha Ma'mar dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi SAW bersabda, hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu. Sungguh kedua paha itu aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Menerapkan perilaku mulia. Mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Justru dengan aturan dan syariat tersebut manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Berikut ini perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena ia merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah
Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah adalah orang yang santun dan lembut perkataannya, serta ramah tamah perilakunya. Hal itu beliau tunjukkan bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Yang kedua, jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruk perkataan. Yang ketiga, gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia, sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Ia akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikitpun. Yang keempat, gemar menolong sesama. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Orang yang gemar membantu orang lain hidupnya mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang pikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia. Yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksud amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemaksiatan. Seluruh siswa wajib mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan tugas ini terdapat 5 soal. Yang pertama, tuliskan salah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada lengkap dengan artinya. Yang kedua, tuliskan salah satu hadis tentang batasan pakaian wanita lengkap dengan artinya. Yang ketiga, tuliskan beberapa manfaat menggunakan jilbab. Yang keempat, sebutkan sikap yang harus ditunjukkan ketika terlihat oleh mata ada kemaksiatan. Yang kelima, tuliskan 3 dampak negatif akibat membuka aurat. Jawaban ditulis pada